Kami dari kelas 5B dan dari kelompok Agus Salim. Kami akan mewawancarai Bapak, boleh tidak? Boleh, silakan. Apakah di sekolah ini ada perundungan? Kalau dibilang ada perundungan atau tidak, sebetulnya pasti masih ada, walaupun tingkatannya sudah mulai berkurang, ya. Mulai dari dulunya yang mungkin perundungan itu banyak, nah lambat laun sekarang perundungannya sudah mulai hilang. Tapi kalau dibilang tidak ada, nggak, pasti ada beberapa perundungan, tapi masih bisa ditolerir. Jika ada, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang hal tersebut? Sebetulnya dari pihak sekolah sudah berupaya selalu, ya, setiap di momen-momen seperti mau sholat duha atau di upacara bendera, Pak Ilham dan guru-guru yang lainnya pun selalu memberikan sosialisasi, selalu menginformasikan tentang bahayanya perundungan, tentang kita harus berteman dengan baik dengan teman-teman yang lainnya, kemudian juga menjaga pertemanan dengan baik, terus kemudian juga selalu kami juga mensosialisasikan berkaitan dengan kita sama-sama harus bisa menjalankan perundungan di sekolah. Apakah masalah tersebut bertentang dengan nilai Pancasila? Kalau di sekolah sebetulnya perundungan ya masih ada, ya. Kalau yang disahabat sih alhamdulillah sudah tidak ada. Paling yang masih ada itu seperti ledek-ledekan, seperti ledek-ledekan orang tua, terus memanggil temannya dengan nama yang baik, seperti itu ya sih. Namun tindakan perundungan tersebut sangat tidak mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada Pancasila. Kira-kira nilai Pancasila keberapa, Pak? Nah, nilai Pancasila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap manusia itu kan memiliki kekurangan dan kelebihannya, di mana kita harus bisa saling menerima setiap kelemahan, setiap kelebihan yang dimiliki oleh teman kita, ya. Harus berlaku adil, harus berlaku bisa menempatkan teman di manapun, terus kemudian juga harus bisa menjaga silaturahmi dengan teman yang lain. Menurut Bapak, apa penyebab permasalahan itu muncul? Nah, biasanya yang tadi Pak Ilham sampaikan, ya, yang masih ada perundungan di sekolah itu biasanya ledek-ledekan nama temannya dengan nama yang tidak baik, terus pemanggilan nama orang tua. Nah, kalau ditanya biasanya penyebabnya dari mana, ya penyebabnya adalah dari sebagian teman-teman yang merasa diri kuat di kelasnya. Mulai dari muncul dari teman tuh merasa, wah, aku paling kuat nih, aku paling hebat nih. Nah, biasanya perundungan itu terjadi dari si kuat kepada si lemah, ya, dari yang tinggi ke yang pendek, yang putih ke yang hitam. Seperti itu biasanya kalau perundungan. Nah, biasanya penyebabnya itu dimulai dari bercanda-bercandaan. Nah, setelah dari bercanda baru tuh mulai ledek-ledekan. Nah, akhirnya yang kita khawatirkan adalah berakhir ke berantem. Bagaimana upaya Bapak agar permasalahan tersebut teratasi? Nah, salah satu upaya sih, ya, kita berupaya untuk menghilangkan perundungan di sekolah itu. Salah satunya seperti tadi Pak Ilham sampaikan, mensosialisasikan, mengingatkan di setiap momen seperti kalau sebelum sholat duha, ketika kumpul, Pak Ilham dan guru-guru memberikan sosialisasi, mengingatkan kepada teman-teman yang lainnya untuk menghindari perundungan. Di upacara, di amanah itu biasanya guru-guru juga sering menyampaikan. Kemudian juga dari poster, ya, dari poster juga kita sampaikan tentang bahayanya perundungan. Dan kemudian kita juga waktu itu pernah buat video untuk sosialisasi perundungan di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.